Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Melalui video ini kita akan membahas, mengaji ya, tepatnya mengaji fikih agraria dengan membaca salah satu karya yang cukup monumental ya, yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Al-Ahkam As-Sultaniyah ini satu karya yang memang memberikan uraian mengenai prinsip-prinsip pemerintahan ya. Dan Imam Mawardi memang menulis kitab ini dulunya dalam posisi dia sebagai pejabat pemerintah begitu ya, dan dia diminta oleh khalifah untuk menyusun satu pedoman ya, satu naskah ya, yang menjelaskan bagaimana sih sebetulnya prinsip-prinsip pemerintahan yang harus diindahkan oleh para penguasa ya. Nah, di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini ada 3 bab ya, yang secara spesifik membahas mengenai beberapa segi yang kalau kita istilahkan sekarang adalah ya, persoalan mengenai air, mengenai ruang gitu ya. Itu dibahas di situ di tiga bab di dalam kitab ini, yaitu bab 15 yang menjelaskan mengenai bagaimana menghidupkan lahan yang masih menganggur itu, dan bagaimana mengelola air dalam rangka pertanian tadi ya, dalam rangka menghidupkan lahan yang tidur tadi ya. Jadi dalam bahasa aslinya bab 15 ini berjudul Fi Ihya'il Mawat Wastikhrajil Miyah ya. Jadi tentang menghidupkan lahan tidur dan mengelola airnya ya. Lalu bab yang berikutnya yang di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini secara khusus juga membahas masalah agraria adalah bab ke-16 ya, mengenai al-hima, yaitu kurang lebih lahan untuk kebutuhan bersama gitu ya, untuk tidak bisa dimiliki oleh perorangan, tetapi fungsinya untuk kurang lebih untuk konservasi gitu ya, itu hima ya. Dan juga mengenai common land ya, the commons ya, wilayah-wilayah, lahan-lahan, sumber daya yang itu menjadi milik bersama ya. Jadi dia dicadangkan untuk kebutuhan bersama ya, reserve ya. Itulah dari kata pengertian dari kata hima ya. Hama yahmi himayatan ya. Hima ya. Itu artinya tidak bisa dikonversi menjadi hak milik pribadi melalui aktivitas ihyaul mawat ya, tetapi dia dicadangkan untuk kebutuhan umum ya. Dan biasanya itu kaitannya juga lebih banyak dengan fungsi konservasi ya. Lalu bab berikutnya di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang secara khusus juga membahas masalah agraria, itu adalah bab ke-17 ya, yakni bab mengenai alokasi lahan ya. Jadi bagaimana lahan itu dialokasikan oleh penguasa. Ini artinya lahan-lahan yang belum ada pemiliknya ya, yang al-mawat itu dia dialokasikan oleh penguasa kepada orang-orang tertentu, bisa perorangan, bisa kelompok orang. Ini namanya adalah al-iqta ya, al-iqta. Jadi kalau mungkin istilah sekarang itu distribusi lahan begitu ya, distribusi lahan. Ini dibahas oleh Imam Mawardi pada bab ke-17, yaitu mengenai fi ahkamil iqta ya, mengenai hukum-hukum mengalokasikan lahan ya, mendistribusikan lahan, kurang lebih seperti itu.
Nah, jadi karena kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini mengandung ya pembahasan-pembahasan mengenai berbagai segi yang sekarang kita kenal sebagai agraria ini, maka ini menarik ya untuk kita baca, kita diskusikan bersama, kita bahas ya, dalam rangka untuk memahami fikih agraria itu dengan merujuk kepada sumber aslinya ya. Nah, ada beberapa tujuan ya mengapa saya menggunakan naskah ini ya untuk mengaji fikih agraria itu ya. Pertama tentu ya ini upaya saya untuk belajar ya, belajar karena saya memang menggulati masalah agraria ya di kampus maupun di aktivitas sosial ya. Nah, saya kemudian juga terpanggil bagaimana masalah-masalah agraria ini juga bisa diupayakan penyelesaiannya dengan mengambil rujukan pada prinsip-prinsip normatif pada tradisi berbagai agama ya, tentu bukan hanya agama Islam saja tetapi agama manapun. Nah, kenapa itu penting? Karena acuan-acuan normatif dalam berbagai tradisi agama itu mengandung prinsip keadilan ya. Jadi di dalamnya itu selalu ada elaborasi mengenai prinsip keadilan dan bagaimana prinsip keadilan itu berusaha dipenuhi ya. Para ulama selalu bergulat bagaimana mereka memutuskan hukum dalam situasi konkret tertentu, dan di dalam pertimbangannya itu selalu mengutamakan prinsip keadilan ya. Jadi mengenai soal jaminan hak ya atas tanah, atas air ya, itu selalu terkait dengan prinsip keadilan. Lalu juga jaminan fungsi sosial ya di dalam setiap tanah maupun air yang dimiliki itu selalu ada fungsi sosial yang harus dipenuhi, dan itu tentu juga kaitannya dengan prinsip keadilan ini. Nah, berikutnya mengapa itu juga penting kita menggali acuan normatif dalam tradisi keagamaan, termasuk dari hasanah pemikiran fikih agraria, karena juga dari sana kita bisa menggali segi-segi etis dan spiritual ya di dalam bagaimana sumber daya alam itu dikelola ya. Jadi selain menyangkut haknya tapi juga menyangkut pengelolaannya. Jadi di dalam pengelolaan sumber daya alam ya, tanah, air, wilayah penggembalaan ya, itu ternyata ada banyak sekali segi-segi etis dan spiritual yang bisa kita gali ya di sana ya. Dan itu memang menjadi sangat relevan sekali dalam konteks sekarang ketika kita melihat misalnya bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu hanya menekankan pada sisi produktivitasnya saja ya, maka kecenderungannya menjadi sangat eksploitatif ya. Nah, yang tidak kalah penting juga mengapa saya kemudian terpanggil untuk membahas fikih agraria ini dengan merujuk kepada salah satunya ya dalam kesempatan ini adalah karya Imam Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah, adalah karena dengan membaca dokumen ini kita bisa menangkap segi dinamis ya dari ajaran Islam ya. Jadi segi dinamis ini muncul ketika kita melihat bagaimana dialektika antara normativitas prinsip-prinsip keadilan ya, prinsip-prinsip etis spiritual itu dikonkretkan, berusaha dijauntahkan, diterjemahkan dalam konteks historis yang berbeda-beda ya. Makanya di dalam naskah Al-Ahkam As-Sultaniyah ini ketika membahas misalnya mengenai Ihyaul Mawad atau misalnya mengenai Istikhrajul Miyah ya, Imam Mawardi seringkali merujuk pada pengalaman-pengalaman spesifik di Basrah ya, di wilayah di sekitar Sungai Tigris dan Eufrat ya. Dan dia kemudian berusaha mendialogkan situasi di situ dengan bagaimana dulu ajaran Nabi dan seterusnya ya, mengutip
pendapat beberapa ulama ya, selain hadis juga mengutip beberapa pendapat ulama, lalu dia menentukan kira-kira yang paling pas untuk situasi di sini seperti apa. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, prinsip-prinsip governance ya, termasuk juga dalam kaitannya dengan agraria, itu bukanlah sesuatu yang sifatnya statis ya, menjadi ajaran yang sifatnya dogmatis atau doktriner ya, sama sekali tidak. Ketika kita membaca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini, kita akan dapat menangkap ya secara secara jelas sekali, karena banyak sekali penjelasan Imam Mawardi itu sangat, deskripsinya sangat visual ya, dan itu menunjukkan bagaimana dia sangat akrab dengan situasi yang ada, dan kemudian dia berusaha mendialogkan situasi itu dengan bagaimana semestinya ajaran Islam mengenai keadilan, mengenai etika pengelolaan sumber daya alam itu bisa diwujudkan secara konkret. Nah, alasan-alasan itulah yang kemudian mendasari mengapa kemudian saya memilih kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini untuk kita baca ya, kita kaji di bulan Ramadan ini ya. Jadi ini juga sekaligus untuk memberikan sisi lain di antara banyak kitab yang dibaca ya pada bulan Ramadan ini, dan saya ingin salah satunya adalah juga membahas mengenai isu-isu agraria. Nah, sedikit mengenai Imam Mawardi ya. Imam Mawardi ini nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi ya. Beliau lahir pada tahun 1058 ya. Beliau lahir tahun 972 Masehi dan wafat tahun 1058 Masehi. Jadi usianya cukup lanjut ya. Beliau berumur cukup panjang. Beliau adalah seorang qadhi ya, ahli hukum yang bertugas di pemerintahan, dan beliau dari sisi mazhab fikih menganut mazhab Syafi'i ya. Nah, beliau bukan keturunan ulama sebetulnya. Ayahnya adalah seorang petani ya, dan penjual air gitu ya, penjual air. Dan karena itu mungkin masa kecil di lingkungan semacam itu membuat kehidupan pertanian itu sangat lekat di dalam pemikiran fikih agrarianya Imam Mawardi ini, sebagaimana nanti bisa kita baca ya ketika mulai membahas bab 15 sampai bab 17 ya. Beliau menjabat pada dua era kekhalifahan Abbasiyah ya, yaitu pada masa Khalifah Al-Qaim dan Khalifah Al-Qadir ya. Ini masa-masa di mana banyak sekali kekacauan politik ya terjadi ya. Jadi stabilitas Khalifah Abbasiyah ini sudah mulai memudar gitu ya, meluruh. Dan karena itu kemudian ada kebutuhan untuk mulai merefleksikan ya bagaimana sih sebetulnya sistem governance ya, tata pemerintahan yang baik itu ya. Dan karena itulah ketika merefleksikan situasi itulah kemudian Imam Mawardi berhasil menuliskan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini. Jadi Al-Ahkam As-Sultaniyah adalah cerminan dari gejolak zamannya. Dia adalah refleksi dari situasi yang dihadapi pada masa itu. Dan karena itu ketika kita membaca bagian-bagian lain ya di luar bab mengenai agraria ini yang kaitannya langsung dengan tata pemerintahan, maka kita juga tidak boleh melepaskan konteks ini ya, dan tidak kemudian menganggap kitab ini adalah sesuatu yang sifatnya produk pemikiran par excellence untuk menjustifikasi kekhilafahan misalnya atau semacam itu ya. Jadi memahaminya secara
dogmatis gitu. Meskipun Imam Mawardi ini Syafi'iyul madhab ya, bermadhab Syafi'i, tetapi beliau juga dikenal punya simpati terhadap cara berpikir kalangan Mu'tazilah gitu ya. Jadi lebih rasional begitu ya. Dan itu juga mungkin bisa dirasakan dari gaya menulisnya Imam Mawardi ini ya, di dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah ini, yang tidak sangat berciri deduktif gitu ya, tetapi sangat empiris pada dasarnya ya, sangat induktif juga pada dasarnya ya. Kalau kita nanti mulai membaca, hal itu akan bisa kita rasakan. Nah, kecenderungan semacam ini juga tentu tidak luput dari pro kontra, sehingga misalnya Imam Khatib Al-Baghdadi misalnya mengkritisi ya kecenderungan simpatinya kepada pemikiran Mu'tazilah ini. Meskipun demikian, ketika nanti kita mulai membaca dan kemudian Imam Mawardi mulai mendiskusikan berbagai pendapat ulama ya, ketika dia menghadapi situasi konkret ya di Basrah ya, di sepanjang sungai Tigris dan Eufrat itu, dia sampai pada beberapa kasus, lalu dia mengutip pendapat beberapa ulama ya. Itu selalu yang muncul adalah pendapat Syafi'i ya, lalu kemudian Abu Hanifah, dan dalam beberapa kasus yang lebih jarang itu pendapat Imam Malik muncul ya. Tetapi Syafi'i selalu ditempatkan sebagai pendapat pertama ya, dan kemudian biasanya Imam Mawardi juga kemudian menyatakan kecenderungannya kepada pendapat Imam Syafi'i itu. Nah, jadi itu sepintas ya mengenai pengantar mengapa kita mulai mengaji fikih agraria dengan mengambil kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini sebagai rujukannya ya. Demikian sebagai pengantar ya. Sekarang marilah kita memasuki ke bab ke-15 ya. Dan bab ini seperti tadi saya sampaikan membahas mengenai Ihya'ul Mawat, menghidupkan lahan menganggur, lahan yang masih tidur, lahan yang terlantar, wastikhrajul miyah, dan mengatur keluar masuknya air ya. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga tabarukan ya kepada pengarang kitab ini. Kita kirimkan doa juga kepada Imam Mawardi, semoga dengan begitu kita memperoleh manfaat, memperoleh keberkahan di dalam mengaji kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila aswajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi wa ila ruhi musannifi hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-khamisu asyara. Inilah bab yang ke-15 fi ihya'il mawati, tentang menghidupkan lahan tidur, lahan menganggur, wastikhrajil miyahi, dan mengatur irigasi air, keluar masuknya air. Man, barang siapa ahya yang menghidupkan mawatan, lahan yang menganggur, yang mati, lahan tidur, malakahu, maka dia berhak memiliki lahan tadi. Biiznil imami, baik dengan persetujuan imam, penguasa, maksudnya penguasa di daerah itu, wa bi ghairi idznihi, dan tanpa izinnya penguasa tadi ya. Jadi kriteria seseorang berhak atas tanah, hak milik atas tanah itu antara lain ditentukan oleh
aktivitas membuka lahan itu, bukan ditentukan oleh ada tidaknya izin penguasa ya. Nah, ini satu pendapat. Waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, la yajuzu, tidak boleh, ihya'uhu, menghidupkan lahan tidur, illa biiznil imami, kecuali dengan izin penguasa. Diqaulin Nabi, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ini sabdanya bersifat generik sebetulnya, tapi kemudian oleh Imam Abu Hanifah diberlakukan untuk konteks izin membuka lahan ya. Apa sabda Nabi? Laisa liahadin, tidak boleh bagi siapapun, illa ma tobat, kecuali melakukan apa yang menyenangkan, bihi, padanya, nafsu imamihi, perasaan penguasanya. Jadi kalau kegiatan membuka lahannya itu justru membuat penguasa di daerah itu tidak merasa nyaman karena misalnya tidak sesuai dengan kebijakannya, maka hal itu dilarang menurut Abu Hanifah. Wa fi qaulin Nabi, dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardon, barang siapa yang menghidupkan bumi, lahan maksudnya, mawatan, yang masih menganggur, fahya, maka lahan itu lahu, menjadi miliknya. Nah, ini ada hadis Nabi ya yang lain, yang ini sifatnya tidak generik tapi sangat spesifik sekali, dan di sini tidak menyinggung-nyinggung soal ada atau tidaknya izin dari penguasa ya. Jadi barang siapapun yang menghidupkan lahan yang menganggur, yang mati, maka lahan itu menjadi miliknya. Nah, dalilun, hadis ini merupakan dalil ala anna milkal mawati, bahwasannya kepemilikan lahan tidur itu mu'tabarun, ditentukan, bil ihyai, dengan aktivitas menghidupkan lahan itu, duna iznil imami, bukan oleh izinnya, persetujuannya penguasa ya. Nah, jadi tampaknya pendapat kedua inilah yang dipegangi oleh Imam Mawardi ya, karena merujuk kepada bunyi hadis yang lebih spesifik ya, sementara hadis yang dirujuk oleh Imam Abu Hanifah itu sifatnya generik. Wal mawatu, adapun lahan tidur, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, apa yang disebut sebagai al-mawat itu kulluma, semua lahan, lam yakun, yang tidak ada lahan itu, amiron, itu merupakan lahan yang telah diusahakan ya. Amiron itu artinya cultivated land ya. Jadi ada kategori lahan yang namanya amir ya. Ada lahan amir, ada lahan mawat. Nah, amir itu artinya lahan-lahan yang sudah dimakmurkan ya, dari kata amiro ya, yakmuru ya, memakmurkan. Makanya pengurus masjid itu disebut takmir ya, artinya orang yang memakmurkan masjid gitu ya. Nah, begitu juga lahan itu, kalau lahan itu sudah dimakmurkan, artinya sudah diolah, digarap, maka dia disebut sebagai lahan amir ya. Amir. Nah, lahan yang disebut lahan mawat itu adalah segala sesuatu yang bukan lahan amir. Wala hariman, dan bukan lahan harim li amirin, bagi lahan amir itu. Jadi harim ini nanti akan sampai pada diskusinya. Jadi harim itu adalah satu kawasan gitu ya, satu ruang gitu ya, yang harus dilindungi sebagai bagian dari menjaga fungsinya lahan amir ya. Jadi supaya lahan amir itu terjaga, maka ada kawasan di sekitarnya yang disebut sebagai harim, yang tidak boleh dikonversi menjadi lahan pertanian ya, supaya dia bisa menjaga misalnya fungsi hidrologi untuk menyuplai air pada lahan pertanian itu ya. Jadi harim ya. Nah, harim ini juga bukan hanya terkait dengan pertanian, tetapi hal-hal lain juga ada harimnya. Jadi sumur ada harimnya, supaya sumur itu airnya nggak habis ya, atau nggak keruh, maka wilayah di sekitar sumur itu disebut juga sebagai harimnya sumur ya.
mata air juga punya harim ya, sungai juga punya harim ya. Jadi misalnya harimnya sungai itu ya sempadan di kiri kanannya itu adalah harimnya ya, seperti itu. Jadi menurut Syafi'i ya, apa saja yang bukan lahan amir juga bukan harimnya lahan amir, fahuwa maka lahan itu mawatun adalah lahan yang masih menganggur, lahan tidur. Wa ingkana dan sekalipun ada lahan itu mutasilan bersambung biamirin dengan lahan amir. Wa qala Abu Hanifah dan berkata Abu Hanifah, al-mawatu adapun lahan tidur itu ma ba'uda lahan yang jauh minal amiri dari lahan amir. Walam yablughu dan tidak mencapai padanya al-ma'u air. Jadi yang disebut sebagai al-mawat al-mawat adalah kalau menurut Abu Hanifah ini ditentukan oleh jaraknya. Jadi lahan yang jaraknya jauh dari amir lalu dia tidak bisa dijangkau oleh aliran air sehingga tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian, maka itulah yang disebut sebagai al-mawat ya. Jadi yang belum sampai air ke sana ya, bukan tidak bisa dijangkau tapi yang belum sampai air ke sana. Itu menurut Abu Hanifah. Wa qala Abu Yusufa dan berkata Abu Yusuf, al-mawatu, Abu Yusuf ini salah satu pengikut ya dari mazhab Hanafi ya, muridnya Abu Hanifah. Al-mawatu adapun lahan mawat itu kullu ardin semua lahan idza waqafa jika berdiri ala adnaha pada ujungnya minal amiri dari lahan amir, munadin seseorang yang berteriak bi'a'la sotihi dengan suara yang paling keras, lam yasma maka tidak akan mendengarkan akrobun nasi orang yang terdekat ilaiha ke lokasi tadi fil amiri di lahan amir. Jadi ini juga suatu proksi untuk menunjukkan bahwa kriteria menentukan lahan amir itu, lahan mawat itu adalah menurut jaraknya dari lahan amir. Jadi proksinya adalah ketika suara orang yang paling berteriak paling keras sekalipun itu tidak terdengar. Wahadal qaulani adapun dua pendapat dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf ini yakhrujani itu di luar ya, keluar, artinya tidak sejalan anil ma'huti dari apa yang sudah diterima fitisolil imarati mengenai bersambungnya tanah-tanah amir ya. Jadi kalau pendapat yang dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf ini kan menentukan mawat itu berdasarkan jaraknya, dan itu tentunya tidak sesuai dengan kesepakatan umum bahwa sebetulnya antara lahan amir itu saling bersambungan satu sama lain ya. Nah, jadi ini komentar mengkritisi komentar dari Imam Mawardi mengkritisi pendapatnya Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Wa yastawi dan sama saja fi ihya ilmawati di dalam hak untuk menghidupkan lahan tidur itu jironuhu orang-orang yang berada atau tinggal di sekitar lahan itu, wal aba itu dan orang-orang yang tinggal berjauhan ya, tinggal jauh dari lokasi itu. Jadi orang yang dekat maupun yang jauh itu sama-sama berhak untuk menghidupkan lahan tidur selama belum dibuka oleh orang lain. Wa qala Malikun dan berkata Imam Malik, jironuhu adapun orang yang tinggal di sekitar lahan itu min ahlil amiri dari penduduk yang sudah punya lahan amir di situ, ahaku itu lebih berhak bi ihyaihi untuk menghidupkan lahan tidur itu. Minal abaidi daripada orang-orang yang tinggal jauh dari lokasi itu. Jadi kalau menurut Imam Malik ya orang yang terdekatlah yang mempunyai prioritas untuk bisa membuka lahan itu ketimbang orang yang lebih jauh. Wasifatul ihya'i adapun sifat dari menghidupkannya itu, menghidupkan lahan tidur itu. Jadi bagaimana sih caranya, operasionalnya menghidupkan itu? Mu'tabaratun itu ditentukan bil urfi menurut
kebiasaan, fima mengenai suatu yurodu yang dikehendaki lahu dengannya al-ihya'u menghidupkan lahan. Jadi sesuai dengan kebiasaannya, dan itu tentu berbeda-beda ya. Di wilayah yang berhutan berarti membuka ihya'ul mawat itu ya dengan membuka hutannya itu misalnya ya. Di wilayah rawa-rawa berarti membuka al-mawat berarti dengan mengatur drainasenya ya, supaya lahannya tidak tergenang dan kemudian lahan itu bisa digunakan. Li'anna Rasulullah SAW, karena sesungguhnya utusan Allah SAW atlaqa memutlakkan ya dzikrohu penuturannya ya. Jadi menyampaikan redaksinya itu bersifat generik ya. Tadi itu ya, waman ahya ardhon mawatan fahiyalahu, barang siapa yang menghidupkan bumi yang masih menganggur maka hal itu menjadi miliknya. Ini sifat redaksinya generik. Ihalatan alal urfi, jadi itu dikembalikan kepada kebiasaan al-ma'hudi fihi yang disepakati di dalamnya. Fa'in aroda, maka jika seorang menghendaki ihya al-mawati menghidupkan lahan tidur lisukna untuk perumahan ya, jadi kalau tujuan menghidupkan lahan tidurnya itu untuk perumahan, karena maka ada ihya'uhu, cara menghidupkan lahan tadi itu bil binai, dengan membuat bangunan, buat taskifi dan atapnya, peneduhnya ya. Li'anahu, karena sesungguhnya membuat bangunan dan atap ini meskipun sangat sederhana, tapi yang penting sudah bisa menandai itu akan digunakan untuk rumah. Itu awalu kamalil imaroti, tahap awal dari proses konstruksi bangunan yang sempurna. Allati yumkinu, yang memungkinkan, allati yumkinu, yang mungkin suknaha, untuk mendiaminya. Jadi itu yang menjadi kriteria ya di dalam menghidupkan lahan tidur ketika digunakan untuk bangunan.